Puji nama Tuhan. Shalom Rock Family Malaysia. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, luar biasa buat setiap kita. Saudara, pagi hari ini kita ada di akhir pekan yang terakhir di bulan ini. Saya yakin dan percaya saudara, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Nah, saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang memelihara, menuntun kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya semua ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Pagi hari ini mari Tuhan berbicara buat setiap kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, kemarin kita belajar bagaimana Tuhan adalah tempat perlindungan kita, seperti sungai yang lebar, dan kita tinggal di pinggiran dari sungai itu, di tepi aliran sungai itu, dan tidak ada musuh yang bisa menyerang kita karena kita tahu ada Tuhan yang melindungi, menjagai setiap kita. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Sekali lagi saya bacakan buat setiap kita. Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara, ada banyak orang yang tidak suka yang namanya menunggu. Menunggu adalah satu keadaan, satu kegiatan yang sangat membosankan, karena menunggu itu kita nggak melakukan apa-apa dan menunggu itu waktunya kita nggak tahu kapan, sampai kapan menunggu itu, saudara ya. Tapi dalam ayat yang kita baca di situ Petrus menuliskan bahwa pengharapan kita itu membuat kita bersukacita. Kenapa pengharapan membuat kita bersukacita? Karena kita tahu di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan. Kita tidak sedang berharap kepada manusia yang bisa mengingkari janjinya. Kita tidak sedang menantikan manusia yang bisa lupa tentang janjinya. Tapi kita sedang berharap kepada Raja di atas segala raja, kepada Bapa setiap kita yang tidak pernah melupakan perjanjiannya, saudara. Dia Allah yang setia dan Dia berkuasa melaksanakan setiap perjanjiannya. Dan di sana dikatakan oleh kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Karena dalam kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara, mungkin banyak dari kita yang mungkin berpikir bahwa wah, kayaknya ayatnya salah terjemahan ya. Tapi saya ingin kasih tahu buat saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi sebenarnya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih baik buat kita. Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam diri kita untuk mendewasakan kita dan untuk memurnikan iman kita. Makanya dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dengan demikian Tuhan mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakni kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas yang diuji dan dimurnikan dengan pembakarannya di dalam api. Padahal emas juga tidak bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu jauh lebih berharga dari emas. Karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita diuji untuk iman kita bisa dimurnikan seperti emas, bahkan lebih dari emas. Saudara, emas dimurnikan di dalam api dan dia menjadi emas yang murni. Tetapi emas juga tidak bisa bertahan selama-lamanya.
Tapi iman kita jauh lebih berharga dari emas. Di masa-masa kita menunggu, di masa-masa kita menanti, sebenarnya Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita, memurnikan iman kita, memurnikan pengharapan kita. Kalau sebelum ini mungkin ada banyak hal yang kita andalkan dalam kehidupan kita, tapi melewati setiap persoalan, melewati setiap keadaan, melewati setiap rintangan di depan kita, iman kita dimurnikan di hadapan Tuhan. Nah saudara, hal ini akan sama-sama kita pelajari besok dalam ibadah raya. Saya memberikan perenungan ini buat setiap kita. Kita sedang berada dalam situasi yang namanya time of silence, di mana seakan-akan Tuhan tidak berbicara apa-apa, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa, seakan-akan Tuhan membiarkan kita menunggu. Bahkan mungkin ada banyak dari doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Tapi besok kita akan belajar sama-sama apa sih yang Tuhan mau. Selain dari memurnikan kita akan belajar banyak hal besok. Mari kita siapkan hati kita. Dan saudara, kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam ibadah raya kita besok. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena kita tahu firman Tuhan berkata setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingati tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Amin saudara. Pagi hari ini, mari sama-sama kita datang berdoa, kita bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Dan Tuhan, biar sepanjang hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Mungkin kami bersama-sama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, atau mungkin kami sendirian Tuhan, tapi kami percaya kami tidak pernah benar-benar sendiri, karena kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Mungkin hari ini kami sedang ada dalam time of silence, di mana seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa, seakan-akan Tuhan belum menjawab doa kami, tapi kami percaya bahwa Engkau setia dan Engkau berkuasa melakukan perjanjian-Mu. Engkau berkuasa melaksanakan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami hari ini dengan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.